Dan tiba-tiba diperkuat dengan lagu-lagu Denny Caknan yang mungkin saja temanya yang ninggalin pacarnya ya, itu jadi kayak match banget. Dan ini akan jadi sebuah cerita sepanjang masa. Mau nggak mau ya Happy Asmara ini harus menjalani kisahnya ini tadi. Terus dia terlarut dan saya lihat walaupun saat ini dia ini bahagia dengan banyak sekali jobnya, tapi masih ada gurat-gurat kesedihan di matanya. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Denny Caknan setelah kemarin diduga karirnya menukik tajam karena lebih memilih menikahi Bella Bonita alih-alih menikahi pacar lamanya, Happy Asmara, yang lebih diharapkan oleh para pencinta dan fans-fans mereka berdua. Serta bagaimana berondongan isu dan juga tuduhan yang dilontarkan kepada istrinya ini tadi masih mewarnai belantika perkoploan, dan meskipun mereka ini artis daerah yang menasional, ini jadi sebuah pembicaraan di seluruh Indonesia. Mungkin tidak akan saya bawa ini jika tidak ada intrik-intrik yang berbau pengkhianatan cinta, tikung-menikung antar wanita yang membuat kita ingin melihat menggunakan kartu. Akan seperti apa karir Happy Asmara? Karena entah setelah kejadian ini, atau mungkin hanya kebetulan, jadwal manggungnya ini semakin rapat setiap harinya. Dan jika memang demikian, mengapa Happy Asmara belum bisa memupus raut kesedihan dari wajahnya? Apakah Denny Caknan begitu istimewa? Apakah dia belum move on? Kita akan coba lihat menggunakan kartu-kartu saya ini. Semua orang-orang yang namanya Denny itu memang luar biasa. Tapi yuk kita akan lihat apakah hal itu yang membuat Happy Asmara ini sampai terlihat sangat-sangat terluka dan kecewa sekali tentang pilihan Denny Caknan menikahi Bella Bonita. Yang kita lihat di sini, The Knight of Cups. Sebenarnya ini adalah satu hal yang sangat simpel dan sangat mudah untuk dijelaskan. Lagu yang ditekuni oleh Happy Asmara ini lagu koplo, lagu ambiar, mostly lagu tentang patah hati, cinta yang tak kesampaian. Dan setelah kejadian ini nyata adanya, ini kayak seseorang yang akhirnya menjalani karakter dunia entertainmentnya di dunia nyata, membuat orang-orang ini jatuh simpati. Dan seakan-akan semua lagunya ini jadi lebih memiliki realisme yang lebih dalam. Apalagi dikecewakan cinta oleh pangeran koplo. Kalau Raja Koplo kan almarhum Mas Didi Kempot nih, yang membuat cerita ini jadi lebih sempurna lagi. Dan tiba-tiba diperkuat dengan lagu-lagu Denny Caknan yang mungkin saja temanya yang ninggalin pacarnya ya, itu jadi kayak match banget. Dan ini akan jadi sebuah cerita sepanjang masa. Dan otomatis pekerjaannya ini tanpa disadari itu menarik energi yang sama. Maka kalau saya katakan bahwa bisa saja loh semua nyanyian yang dia ucapkan tentang patah hati ini menyerap kepada batinnya dan membuat ini semua itu terjadi. Sama seperti keheranan orang-orang kenapa Lesti mengalami kisah cinta yang terlihat seperti Cinderella yang menikahi pangeran tampan, tapi terus kemudian terjadi hal-hal yang membuat orang-orang terhenyak dan bertanya-tanya mengapa hal seperti itu bisa terjadi. Dan ada kecurigaan bahwa itu bisa saja adalah tulah atau pengaruh dari lagu-lagu yang dinyanyikannya, lagu sedih yang dilantunkannya. Betul atau tidak? Tulis komentar kalian di bawah sini. Dan ditambah lagi bahwa wong Indonesia itu seneng sekali dan selalu kepo, pengen tahu, pengen mempelajari dan pengen mengumpulkan kalau ternyata mengumpulkan informasi tentang berita-berita yang berkaitan dengan wanita yang patah hati, wanita yang terus kemudian dilakori di sini, wanita yang tersakiti. Ini sesuatu yang membuat orang-orang, ya mayoritas wanita juga terutama, itu semakin kepo dan membuat tretan muslim saja sampai harus membuat konten tentang mengapa orang-orang Indonesia mengurusi pernikahan Denny Caknan. Yang kalau menurut saya malah heran. Kenapa dia heran kepada orang Indonesia yang memang dari dulu itu seperti itu. Mungkin pas Mayang Sari dulu menikah dengan Pak Bambang, dia belum lahir kan. Dan karena pekerjaan ini semakin rapat, pundi-pundi rupiah juga semakin berdatangan. Mau nggak mau ya Happy Asmara ini harus menjalani kisahnya ini tadi. Terus dia terlarut dan saya lihat ya tidak ada cara yang lain selain setiap harinya dia pasti tidak akan bisa melupakan wajah Mas Denny ini di benaknya. Bahkan setiap nyanyian dan lantunan lagunya ini sepertinya diresapi dan sangat-sangat dihayati. Walaupun setelahnya dia mengatakan jangan menghujat dan seperti apa, tapi saya lihat dia ini belum move on dari kisah cinta ini. Menurut kalian bagaimana? Dan ini ditimbulkan juga karena mereka berdua itu sudah memiliki pandangan tentang masa depan. Mereka akan seperti apa, bayangin. Pangeran koplo dan Putri koplo bersatu
membuat kerajaan koplo yang sangat luar biasa. Mereka kebayang kalau mereka bersama, setiap lagu duetnya ini sama kayak dulu ada Om Sofyan Sofyan, saya selalu menggunakan cerita ini, dan Tante Widiawati, yang saat mereka ini bersama bikin film, orang itu akan selalu nonton. Karena mereka percaya keajaiban di dunia entertainment atau dunia maya ini terjadi di dunia nyata. Bahkan nanti anaknya pun mungkin akan koplo juga. Tapi yang saya lihat di sini, The Tower ini menjelaskan bahwa cita-cita mereka yang sudah disusun bata demi bata tiba-tiba tersambar petir dan hancur berantakan, membuat Happy Asmara tinggal sendirian. Sedangkan Denny Caknan bahagia di malam pertamanya, di kehidupan-kehidupan berikutnya bersama dengan Bella Bonita yang kalau dilihat ini memang kalau Happy Asmara ini wajahnya kan masih alami ya. Kalau Bella Bonita ini sudah cantiknya cantik masa kini seperti itu. Mungkin kalian tahu maksud saya. Nah inilah yang terus kemudian membuat juga masyarakat Indonesia ini semakin lagi membicarakan tentang kisah ini tadi. Cak Denny, sepurane ya. Saya terpaksa bahas karena permintaan dari fans-fans sampean ini. Dan yang membuat semakin ambiar ini adalah cepatnya semua ini terjadi yang membuat dia ini seakan-akan nggak percaya. Di bulan Juni atau Juli kalau nggak salah, Happy Asmara ini ulang tahun, tapi di saat bersamaan dia ini ditinggalkan menikah dan juga ya, dia pasti punya harapan ya dan nggak berpikir kalau perpisahan yang terakhir ini akan berarti selamanya. Pernah nggak sih kalian itu sering putus nyambung, terus tiba-tiba di satu hari kalian putus, pacar kalian lebih milih nikah sama orang lain. Dan ini tidak akan pernah dilupakan. Setiap harinya menghantui. Bahkan hingga detik ini pun saya selalu mengingat momen itu. Dan walaupun sudah move on ya, tapi ini satu hal yang tidak akan pernah pergi dari kehidupan kalian. Laki-laki aja ingatnya seperti ini, apalagi seorang wanita. Kecele tentang betapa cepatnya ini semua terjadi dan kecele juga tentang dia ini menganggap bahwa Bella Bonita ini itu bukan wanita tipenya Denny Caknan. Nah dia ini tetap mengira bahwa, kalau menurut saya loh ya, dari kartu ini tuh Happy Asmara mengira kalau ya tipenya Denny Caknan itu yang kayak dia ini, bukan kayak si Bella Bonita. Tapi ternyata ya keajaiban terjadi, melamar terus kemudian menikah dan ya tinggallah sekarang Happy Asmara di sudut ruangan sendirian dan meratapi ini semua. Bukan karena Denny Caknannya sebegitu luar biasanya, bukan. Kalau menurut saya ini lebih perasaan karena kecele, karena ditinggalkan, perasaan kayak gimana ya, bukan dicurangi tapi kayak lah kok begini gitu loh. Ini yang membuat sepertinya walaupun saat ini dia ini bahagia dengan banyak sekali jobnya, tapi masih ada gurat-gurat kesedihan di matanya. Apalagi kalau dilihat bahwa Bella Bonita kan penyanyi juga. Dan kalau dibilang kan pasti kastanya kan tinggian si Happy Asmara kan. Lah kok Denny Caknan lebih milih Bella Bonita gitu loh. Padahal kan ratu koplonya itu, putrinya itu kan adalah dia gitu loh. Dia ini kan putri ambiar gitu yang pangeran harusnya sama putri untuk kemudian menduduki tahta raja dan ratu gitu. Tapi ya ini memang sesuatu yang misteri. Pernikahan itu sesuatu yang sakral juga. Dan ini tidak bisa lagi di-undo. Tapi apakah mungkin? Kita akan coba lihat nanti. Apakah mungkin ternyata nanti akan ada penyesalan dan buat mereka ini bersama? Kita akan coba tapi di konten yang lain. Dan sepertinya hubungan mereka berdua ini sudah sangat dalam. Sehingga rasa nggak adil saat ditinggalkan. Kenapa ya Mas Denny ini nggak ngenteni aku iso nemu wong sing podo. Nah kalau orang-orang daerah Jawa Timur Selatan kayak saya ini menyebutkannya seperti itu. Mereka juga sama kok dari daerah saya. Ini satu hal yang membuat perasaannya semakin ambiar. Biasanya kan ada tuh kalau kita misalkan putus terus janjian, aku akan nungguin sampai kamu dapetin seseorang yang akan gantiin aku. Nah tapi ini kok aku kayak ditinggal gitu aja. Kayak semua yang terjadi ini kayak hilang dan gak berarti begitu saja. Itu yang sebenarnya membuat Happy Asmara ini semakin dalam lagi, terhanyut dalam setiap lirik-lirik lagu ambiar koplonya ini tadi. Kalau rela ya mau bagaimana lagi. Kalau mau melepas ya sudah ini terjadi. Tapi rasa-rasa ini tadi dalam kartu-kartu ini tergambar jelas. Coba siapa yang merasa dan pernah diperlakukan yang sama, tulis komentar kalian di bawah sini. Kayaknya Happy Asmara akan semakin naik karirnya, terutama di tahun ini, terutama menjelang pernikahan nanti di 16 Agustus, kalau nggak salah ya. Ini akan semakin dan kita semua pasti akan memantau gimana
sosial media Happy Asmara di tanggal 16 Agustus nanti. Kemarin terlihat dia juga akhirnya di-endorse dengan kesedihan-kesedihan tentang penyesalan. Tapi kita akan lihat perasaannya sesungguhnya di 16 Agustus nanti saat Denny Caknan mengunduh mantu Bella Bonita di Nganjuk nanti. Saat itu terjadi, kita akan dihadirkan dengan drama-drama yang lebih luar biasa lagi. Dan masyarakat serta netizen ini belum terlihat jinak, belum terlihat berhenti untuk merosting Bella Bonita. Dibilang pernah punya sugar daddy lah, dianggap sebagai perebut laki-laki orang lain. Bahkan ada dugaan keji yang menuduh bahwa Bella Bonita ini sedang hamil karena permasalahan kembar mayang yang diangkat itu tidak sejajar dengan bahu tapi di perut. Nah, ini adalah hal-hal yang mungkin harus kita coba lihat menggunakan kartu-kartu saya. Tapi ingat, di sini kita tidak ingin gosip karena ini memang sudah terjadi dan itu yang ada. Tapi dari pelajaran ini diharapkan kalian semua akan bisa mengambil nilai-nilainya dan nggak terus akhirnya jatuh gundah gulana seperti Happy Asmara, atau di roasting semua orang seperti Bella Bonita, atau karirnya terpaksa harus sedikit menukik di sini seperti Denny Caknan. Tapi itulah resiko menjadi seorang public figure atau pesohor. Bagaimana menurut pendapat kalian? Tuliskan di bawah sini. Hingga konten yang saya janjikan tadi, sampai jumpa dan salam untuk keluarga kalian.